Yang pertama adalah, apa itu awan? Awan adalah sekumpulan tetesan air atau kristal es di dalam atmosfer yang terjadi karena pengembunan atau pemadatan uap air yang terdapat di udara. Untuk proses terbentuknya awan, yang pertama ada udara yang panas akan mengandung banyak uap udara, lalu udara panas tersebut akan naik tinggi hingga berada di satu lapisan dengan suhu yang lebih rendah. Uap tersebut mencair dan terbentuklah awan. Lalu yang kedua, jika awan sudah terbentuk, titik air dalam awan menjadi lebih besar dan awan akan semakin berat. Perlahan daya tarikan bumi menarik awan ke bawah sehingga sampai pada satu peringkat. Titik-titik tersebut jatuh ke bawah dan jadilah hujan. Lalu yang ketiga, jika titik-titik air bertemu dengan udara panas, maka titik air akan menguap dan awan tersebut akan hilang. Hal inilah yang membuat bentuk awan selalu berubah-ubah. Air dalam awan akan bergantian menguap dan mencair. Terdapat beberapa unsur yang mampu memengaruhi terbentuknya awan, yaitu yang pertama, ada angin. Angin yang tinggi terjadi evaporasi yang besar sehingga mempercepat terbentuknya awan. Lalu yang kedua, ada tekanan udara. Dengan adanya pergerakan tekanan udara yang ditimbulkan, maka mempengaruhi pergerakan awan. Lalu yang ketiga, ada kelembapan udara. Semakin tinggi kelembapan udara, awan akan terlihat semakin mendung. Beberapa jenis awan yang ada di bumi ini, yang pertama ada cirrus, yaitu awan halus dengan struktur seperti serat, berbentuk seperti bulu burung, dan tersusun seperti pita yang melengkung di langit, sehingga awan cirrus tampak bertemu di satu atau dua di titik pada horizon, sering terdapat di kristal es di dalamnya dan awan tidak menimbulkan hujan. Lalu yang kedua ada cirrostratus, awan ini berbentuk seperti kelambu putih yang halus dan rata menutup seluruh langit sehingga tampak cerah. Terkadang awan ini juga berbentuk seperti anyaman yang tidak beraturan. Awan ini sering menimbulkan halo, yaitu lingkaran yang bulat dan mengelilingi matahari atau bulan dan biasa terjadi pada musim kering. Lalu yang ketiga ada cirrocumulus. Awan ini berpola putus-putus dan penuh dengan kristal es. Awan ini sering berbentuk seperti segerombolan domba dan menimbulkan bayangan di permukaan bumi. Lalu yang selanjutnya ada altocumulus, awan yang berukuran kecil tetapi berjumlah banyak, berbentuk seperti bola yang tebal berwarna putih hingga pucat. Terdapat berwarna kelabu di bagian awan altocumulus. Awan ini bergerombol dan sering berdekatan sehingga tampak saling bergandengan. Selanjutnya ada allostratus, awan yang bersifat luas dan tebal dengan warna kelabu. Lalu selanjutnya ada stratocumulus, awan yang berbentuk bola-bola yang sering menutupi seluruh langit sehingga tampak menyerupai gelombang di lautan. Awan ini sangat tipis dan tidak menimbulkan hujan. Selanjutnya ada stratus, berada pada posisi yang rendah dan awan yang sangat luas dengan ketinggian kurang dari 2000 meter. Awan ini menyebar seperti kabut dan tampak berlapis-lapis. Awan ini juga tidak menimbulkan hujan. Lalu ada nimbostratus, awan berbentuk tidak menentu dengan tepi yang tidak rapih. Awan ini menimbulkan hujan gerimis berwarna putih sedikit gelap dan penyebarannya di langit cukup luas. Lalu ada cumulus, awan tebal yang berbentuk pada siang hari karena udara yang naik. Awan akan terlihat terang jika mendapatkan sinar langsung dari matahari dan terlihat bayangan berwarna kelabu jika mendapatkan sinar di sebagian sisinya. Lalu yang terakhir ada cumulonimbus. Awan ini menimbulkan hujan dengan kilat dan guntur, memiliki volume besar dengan ketebalan yang tinggi, posisi rendah, dan puncak yang tinggi sebagai menara. Terjadinya hujan tidak tergantung pada tebal tipisnya awan, namun musim. Pada musim kering, meski awan tinggi tebal belum tentu turun hujan karena faktor dominan angin. Ada satu alat yang bernama selometer, yaitu alat untuk mengukur ketinggian dari dasar permukaan awan. Prinsip kerja alat tersebut berdasarkan dari pantulan balik dari gelombang suara atau cahaya yang dipancarkan akibat adanya material yang melayang di udara, sehingga perbedaan waktu antara gelombang yang dipancarkan dan gelombang balik yang diterima akan dijadikan acuan untuk menghitung ketinggian dari material pemantul. Metode umum yang digunakan untuk mengukur tinggi dasar awan, yang pertama ada lidar, yang dapat mengukur ketinggian awan hingga 30 km di atas permukaan tanah. Teknologi laser banyak dimanfaatkan sebagai pendeteksi pada selometer ini dengan panjang gelombang berkisar 600-1000 nm. Lalu yang kedua ada sodar. Pengukuran didasarkan pada pancaran gelombang suara vertikal yang akan menghasilkan informasi berupa frekuensi dari amplitudo dari gelombang gema di udara. Terdapat dua jenis selometer. Yang pertama ada unit TX dan RX yang terpisah. Selometer ini memiliki bagian transmitter dan receiver yang terpisah, sehingga untuk pengukuran awan yang rendah akan kurang akurat karena akan terjadi overlap pada batas ketinggian tertentu. Lalu yang kedua ada selometer dengan unit TX dan RX yang menyatu. Selometer ini memiliki bagian TX dan RX yang menyatu dalam satu garis pancaran, sehingga kekuatan gelombang yang terukur hampir dapat dilakukan dari ketinggian terendah. Prinsip pengukuran pada selometer didasari pada pengukuran waktu yang dibutuhkan bagi gelombang pendek cahaya untuk melewati atmosfer dari unit transmitter ke unit receiver selometer akibat adanya backsteering oleh bagian dasar awan. Bila kecepatan cahaya adalah C sama dengan 2
dikali 10 pangkat 8 M per S, maka sama dengan 186.000 miles per second. Dan waktu pantulan cahaya dari ketinggian 25.000 kaki akan diterima di cipher sekitar T sama dengan 50,9 ms. Maka hubungan antara time delay dan ketinggian backsteering di mana C adalah kecepatan cahaya. Kekuatan sinyal pantulan yang diterima oleh unit receiver secara garis besar dapat dijabarkan sesuai dengan persamaan P per R dalam kurung Z sama dengan E per O dikali C per 2 dikali A per Z pangkat 2 B dalam kurung Z dikali E. Sekian dari penjelasan saya Muhammad Hafid Nur Ali, saya dari kelas SPGB NIM 2007850 dari Fakultas FPIPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.